wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad bin Wahyudi dari Lamongan guys. El Aman ya guys. Nah, guys, hari ini saya lagi OTW perjalanan ke Madiun guys. Nah, jadi saya mau bagi tip gimana sih supaya mood kita terjaga saat kita menjalani apapun, mau menjalani bisnis, mau menjalani perlombaan, mau pertandingan. Nah, itu yang utama adalah mood kita harus stabil guys. Nah, caranya gimana sih untuk mood kita selalu bisa stabil guys? Nah, ini saya kasih tip menjaga mood biar stabil versi Benny Wahyudi dari Lamongan guys. Oke? Nah, jadi ini saya gambarkan dari sebuah bisnis dulu. Sebuah bisnis jaringan yang dimana yang kita hadapi itu adalah ribuan bahkan jutaan manusia guys, dan tiap manusia itu memiliki karakter dan sifat beda-beda guys ya. Nah, jadi biasanya kebanyakan di luaran orang ketika jalani dunia jaringan, orang itu gampang banget moodnya turun karena dia itu tidak bisa menjaga moodnya guys, jadi moodnya turun. Nah, cara menjaganya gimana sih? Pasti pada mikir gitu, santai dong bro, tenang bro, oke bro. Nah, jadi kebanyakan di luaran yang saya ketahui itu, aduh pak, mitra saya nggak jalan pak, aduh pak, leader saya nggak bantu pak, upline saya nggak bantu pak. Nah, itu yang banyak saya temui di luaran. Nah, jadi itu wajar guys, wajar. Karena kalau saya ketemu orang mitra saya, terus mereka kayak gitu, ya saya masukkan dia di golongan mitra tukang sambat guys. Nah, cara menghadapinya gimana? Nah, cara menghadapinya ya kita golongkan dia dulu. Jadi kita pilah-pilah dulu yang golongan tukang sambat. Kita kumpulkan di bagian tukang sambat. Kenapa? Supaya kita nggak kaget. Oh, orang ini kok gini tadinya kayak gini. Akhirnya kita sendiri ikut down. Ya kan? Kalau ketemu mitra yang agak tukang sambat, ya kita harus menanganinya dengan resep tukang sambat guys. Nah, kalau ada juga kita ketemu dengan orang yang fighter, pekerja keras, tapi dia senangnya menyerang. Nah, berarti kita golongkan lagi ke mitra yang golongannya kayak gitu. Jadi apa? Ketika kita ketemu yang kayak gitu, mood kita bisa terjaga stabil terus. Mau ketemu mitra yang tukang sambat, mau ketemu mitra yang yang fighter tapi jadi bumerang, itu kita golong-golongkan dulu. Jadi ketika kita menemui yang kayak gitu, mood kita terjaga, perasaan kita terjaga. Karena apa? Kita tidak kaget guys. Nah, oke. Nah, terus kayak kita mau melakukan sebuah pertandingan, terus tiba-tiba aduh musuhnya kok berat banget ya, waduh orang itu kan orang hebat, mana mungkin saya bisa menang. Nah, berarti apa? Sebelum berjuang Anda sudah kalah duluan. Gimana mood Anda mau terjaga? Kalau ketemu kayak gitu guys, berarti satu, cari kesamaan dia sama kita. Oke, katakanlah dia jauh lebih hebat dari kita. Kita ada di level di bawahnya. Kalau kita nyari kesamaannya pasti nemu. Apa sih? Dia manusia, sama saya juga manusia. Dia bukan monster, ya kan? Nah, dia adalah dia juga makan karbohidrat, sama saya juga makan karbohidrat. Atau kalau dia orang badannya terbuat dari daging, sama badan saya juga terbuat dari daging. Kalau badan dia terbuat dari cor, baru saya takut. Nah, jadi kalau untuk menjaga mood ketika kita dalam sebuah pertandingan dan menemukan
lawan yang jauh lebih hebat dari kita, karena kita tahunya itu dari ya kata-katanya, dan dia hebat belum pernah bertanding sama kita, maka dari situ kita harus nyari kesamaannya guys, kesamaan antara orang yang kita anggap hebat itu dan kita. Dia sehari punya waktu 24 jam, saya juga punya waktu 24 jam. Dia manusia, saya juga manusia, banyak kesamaannya guys. Kakinya dia ada 2, kaki saya ada 2. Oke kan? Jadi apa? Mood kita akan selalu terjaga di situ, stabil terus. Karena apa? Kita bisa menyeimbangkan. Nah, jadi untuk menjaga mood kita supaya kita itu selalu apa ya? Selalu stabil dalam menjalani apapun. Itu kuncinya adalah kita harus bisa membedakan apa yang kita hadapi dulu guys. Jadi kita peta-petakan supaya kita sudah tahu di awalnya. Dan ketika kita sudah tahu di awalnya, maka apa ya? Kita akan mudah untuk menghadapinya. Setuju kan? Nah, terus apalagi guys? Untuk menjaga mood kita. Nah, untuk menjaga selalu mood kita, biar mood kita selalu naik dan strong terus, maka kita harus tahu saat kita mengawali tujuan kita itu apa. Jadi kita mau melakukan apapun, kita harus tahu tujuan kita. Kita mau ke Jakarta, yuk, kita harus tahu tujuan kita ke Jakarta, dan hari ini kita sampai di mana dulu. Oh, saya masih sampai di Jawa Tengah, saya masih sampai di Jawa Timur, berarti saya masih jauh ke Jakarta. Berarti saya tidak boleh berhenti. Ini bolehlah kita berhenti sejenak, entah itu untuk isoma atau untuk apapun, tapi yang pasti tujuan kita tadi harus jelas, supaya apa? Setelah kita istirahat tadi, kita untuk melanjutkannya lagi itu mudah guys, ya kan? Nah, itu adalah apa namanya, supaya kita itu tahu tujuannya. Dan kalau pengen mood kita lebih strong lagi, maka tujuannya pun harus jelas. Tujuannya harus jelas kayak gimana? Tujuannya itu harus jelas, apa ya? Katakanlah kayak tadi, saya mau ke Jakarta. Ke Jakartanya kemana? Ngapain saya ke Jakarta? Keperluannya saya ke Jakarta apa? Itu kalau saya gambarkan dari sebuah perjalanan guys. Tapi kalau saya gambarkan ketika kita mau menjaga mood kita di sebuah pekerjaan, sebuah bisnis, ketika kita di pertengahan jalan, kita ada down, mood kita turun, kita harus ingat guys, awal kita jalani ini, awal kita start ke bisnis ini, tujuan kita itu mau apa dan mau kemana. Oh, saya sukses, semua orang juga mau sukses bro, semua orang juga pasti mau sukses, ya kan? Saya pengen kaya, semua orang juga pengen kaya, mau kaya. Tapi pertanyaannya, sudah apa belum tahu jalannya untuk sukses dan tahu jalannya untuk kaya, ya kan? Nah, jadi ketika kita mengawali sebuah bisnis, tujuan kita mau apa? Sukses. Oke, sukses. Berarti kalau kita mau sukses, kita harus tahu prosesnya sukses guys. Apa itu prosesnya sukses? 1, mau bayar harga. Dalam artian bayar harga yang seperti apa? Bayar waktu, pengorbanan waktu, pengorbanan biaya, pengorbanan tenaga, pengorbanan pikiran guys. Kita harus tahu itu. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua,
kita juga mau melakukannya. Jadi di dunia ini nggak ada yang instan. Contoh mie instan aja nggak bisa langsung dimakan kalau nggak dimasak dulu minimal 3-4 menit. Itu mie instan, tapi ini sukses. Yang namanya sukses kita harus benar-benar tahu jalannya. Terus kita harus tahu komunitas kita. Kalau kita mau sukses, maka bergaulah dengan orang sukses. Atau minimal orang yang satu tingkat kesuksesannya di atas kita. Supaya apa? Itu jadi semangat kita, pemicu untuk kita bisa meraih kesuksesan itu, guys. Nah, tapi kalau teman-teman hanya melihat orang sukses tapi tidak mau bergaul sama mereka, maka teman-teman pasti akan pasti akan sulit untuk mendapatkan kesuksesan teman-teman saat melakukan sebuah pekerjaan atau sebuah bisnis. Ya kan? Nah, dari situ jangan sampai ini ya. Ketika kita mau sukses tapi kita bergaul dengan orang gagal. Kenapa? Sukses dan gagal itu adalah ibarat virus, guys. Kalau saat ini saya sebut virus yang membahayakan adalah virus corona yang mudah menular. Nah, itu adalah ibarat kesuksesan atau kegagalan. Kalau kita bergaul dengan 10 orang sukses, maka kita akan jadi orang ke-11, guys. Kalau kita bergaul di 3 aja orang gagal, maka kita akan jadi orang ke-4 yang gagal, guys. Karena sukses dan gagal itu mudah menular, guys. Sangat amat mudah menular. Kenapa? Kok bisa gitu? Ya, ketika kita bergaul dengan orang sukses, pasti orang-orang sukses itu yang diomongkan adalah solusi untuk sukses. Bukan masalah. Kita mau jalanin apa aja pasti nemu masalah. Tapi kalau kita bergaul dengan orang sukses, ketika menemukan sebuah masalah, dia pasti akan nyari solusinya. Dia akan fokus ke solusinya, bukan fokus ke masalahnya, guys. Tuh. Oke. Jadi awal tadi adalah tujuan supaya mood kita selalu terjaga. Kita harus tahu tujuan kita. Terus tujuan kita sukses. Nah, terus yang kedua adalah untuk apa kita sukses? Untuk siapa? Untuk apa? Untuk siapa dan untuk apa? Berarti kayak gini, guys. Saya sukses untuk siapa? Untuk anak saya. Kenapa? Karena saya nggak mau anak saya kecewa memiliki orang tua seperti saya, yang dimana orang tua dari teman-temannya bisa memberikan anaknya ini itu, memberikan pendidikan yang baik, memberikan ini yang baik. Karena apa? Karena mereka mampu memberikannya, ya kan? Jadi tujuannya untuk anak. Tujuannya untuk istri saya. Untuk istri saya harus sukses. Supaya apa? Supaya istri saya bangga memiliki suami kayak saya. Tuh. Kalau manggil istri biasanya gimana, Beb? Sayang, baby. Aku jelek, Beb. Tapi aku bisa ngisi dompetmu dengan bagus. Itu sekilas, guys. Jadi seorang istri akan, saya bangga punya suami kayak orang ini. Kenapa? Karena dia sosok yang tangguh. Semua wanita itu senang dengan pria yang memiliki sosok yang tangguh.
Oke, seorang wanita itu senang dengan pria, laki-laki, suami, pacar, apapun, dengan dia yang memiliki karakter tangguh di kerjanya, tangguh di tanggung jawabnya, tangguh di segala-galanya, guys. Karena apa? Seorang wanita adalah butuh pelindung dan butuh perisai seorang yang tangguh. Itu kalau sukses kita untuk istri atau cewek kita, guys, atau pacar kita, guys. Terus yang ketiga, oh aku mau sukses untuk orang tua saya. Supaya apa? Oh suksesnya untuk orang tua, atau orang tua gak pernah minta sama anak, ya kan? Tapi guys, yang namanya orang tua, benar dia tidak minta sama anak, tapi ketika melihat dan tahu anaknya itu sukses, maka anak itu akan jadi kebanggaan dan akan dikasih tahukan ke teman-temannya, oh itu loh anakku, oh itu loh anakku, sekarang bisnisnya kayak gini, sekarang kehidupannya kayak gini. Meskipun orang tua kita belum pernah kita bahagiakan, tapi ketika melihat kita sukses, dia akan jauh lebih bahagia. Oke, terus selanjutnya adalah Selanjutnya adalah memiliki mental kaya, guys. Mental kaya. Apa itu mental kaya? Bisa dilihat di video saya sebelumnya. Mental kaya itu adalah kita membangun diri kita sebagai orang kaya. Nah, itu sekilasnya. Tapi kalau mau lebih jelas bisa lihat di video saya sebelumnya, cara membentuk mental kaya. Oke. Terus buang semua hal-hal negatif di diri kita supaya mood kita selalu bisa stabil, guys. Oke, udah Pak, uang kan nggak dibawa mati. Kata siapa uang nggak dibawa mati? Uang itu dibawa mati, bro. Percaya atau enggak? Uang itu dibawa mati. Kenapa saya sampai hari ini kerja keras? Karena saya sadar saya mati butuh membawa uang. Makanya hari ini saya kerja keras, hasilnya saya titipkan di musola, saya titipkan di jalan raya, saya titipkan di madrasah, saya titipkan di pondok pesantren, yang nanti akan saya ambil ketika saya sudah meninggal, guys. Ya kan? Nah, jadi uang itu dibawa mati. Mati juga butuh biaya, butuh uang pemakaman. Untuk orang seperti saya muslim, saya juga butuh selamatan. Saya juga butuh orang yang mau mengaji buat saya. Dan itu semua butuh biaya, guys. Artinya itu uang kita bawa mati, guys. Dan apalagi saat ini kita akan terasa mati kalau kita nggak punya uang, guys. Oke. Nah, terus dengan uang kan tidak menjamin kebahagiaan. Betul, setuju. Tapi kita akan jauh lebih bahagia ketika kita punya uang. Karena apa? Di dunia ini semuanya dilakukan dengan uang. Cuma kentut yang nggak pakai uang, guys. Ya kan? Nah, contoh kita mau ke toilet
di tempat umum pakai uang enggak? Kalau nggak pakai uang ya nanti akhirnya ya maaf dalam tanda kutip kita buang air kecil di bawah pohon atau di pojokan rumah orang. Kalau kita di tempat umum, makan kita butuh uang. Jadi semua di dunia ini butuh uang. Oke, nah, jadi miliki mental kayak itu guys. Jadi teman-teman, setelah nonton video ini, kalau mood teman-teman nggak bisa stabil, berarti teman-teman minta di mood, anunya apa? Mentalnya minta di mood teman-teman. Jadi jaga selalu mood kita supaya semangat kita terus terjaga. Oke, sekian, saya Benny dari Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.